pengetahuan baru, pengalaman baru mengenai kelas point itu ini pada teman-teman, rekan-rekan, guru-guru SMK se-Kabupaten Cianjur. Salawat dan salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabiin-tabiinnya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam umat yang taat kepadanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang bersedia hadir, bersedia mengikuti kegiatan online training kelas point ini. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh pemateri yang hebat kita bisa kita dengarkan, kita pahami, kita laksanakan, kita sampaikan juga, kita transformasikan kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing, yang mudah-mudahan materi tersebut isinya pasti bermanfaat utamanya bagi kita sebagai pengajar dan utamanya bagi anak-anak peserta didik kita di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan nanti juga dapat menambah pengalaman, pengetahuan baru, utamanya kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing, dan mudah-mudahan yang memberikan materi juga, materi hebat kita, Bu Etik Sukmawati, SPDMM, dapat senantiasa berkah lah ya, ilmunya, ya. Terus lagi dapat senantiasa bermanfaat utamanya bagi dirinya, bagi Bu Etik, dan kita bisa memetik manfaat tersebut dan nantinya akan menambah wawasan baru juga bagi peserta didik kita. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Etik Sukmawati dari SMK Negeri 1 Kulon. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Etik. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dan menularkan, mentransformasikan kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing. Semangat Bu Etik. Terima kasih sebelumnya. Mangga lajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nirja yang telah menyampaikan sambutannya. Bagi rekan-rekan semuanya, sebelum dilanjut, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, acara inti pemaparan materi media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Etik Sukmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Jenal, Pak Ahmad Mirja. Saya juga terima kasih ini buat semua rekan-rekan saya di MGMP SMK Kabupaten Cianjur ya, yang sudah memberikan saya waktu. Sebenarnya hari ini pengimbasan Bapak Ibu, jadi saya kemarin sempat mengikuti TOT untuk kelas point dan kami diminta untuk diseminasi ke komunitas kami dan saya mengajukan ke Pak Ahmad Mirja dan luar biasa Pak Ahmad Mirja langsung memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang buat semua warga MGMP SMK Kabupaten Cianjur maupun yang lain gitu ya, yang saat siang hari ini bergabung bersama dengan kita. Saya hari ini akan sama-sama sharing Bapak Ibu, mungkin tepatnya sharing ya. Nanti jika ada Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman dengan kelas point, Bapak Ibu bisa sharing juga ketika kita tanya jawab nanti supaya bisa menambahkan apa yang saya sharingkan pada siang hari ini. Yang pasti mudah-mudahan apa yang kita luangkan waktu selama Bapak Ibu menjalankan ibadah puasa ini juga menjadi manfaat buat kita dan mendatangkan pahala bagi kita semua. Saya izin share screen Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar siang hari ini tentang kelas point. Nah,
Nah, oke. Sebelum saya mulai untuk kita sama-sama ke kelas point, mungkin ada yang bisa raise hand siapa yang pernah menggunakan kelas point sebelumnya atau baru pertama ini. Kalau yang sudah bisa raise hand, silahkan. Belum ada. Nampaknya baru pertama kali, Bu, termasuk juga saya. Oke, belum ada ya. Jadi baru pertama ya. Oke. Ya, Bu. Oke, karena baru pertama jadi saya akan langsung mulai untuk berbagi pada siang ini. Oke, Bapak Ibu. Sebelum saya kenalin sama namanya kelas point, kita mau sama-sama gunakan dulu kelas point ya Bapak Ibu ya. Gunakan dulu kelas point yang ada di layar pada siang hari ini. Gimana cara menggunakannya? Bapak Ibu silahkan masuk ke, ini Bapak Ibu, ke classpoint.application di sini. Sebentar. Di kelas point saya share di ini ya, di chat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan masuk di handphonenya. Nah, terus maaf sorry. Saya salah nulisnya. Classpoint.app. Ini Bapak Ibu, yang bawah Bapak Ibu ya. Di sana ada classpoint.app. Kita jadi ke sana. Sebentar. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu bisa masuk ke kelasnya. Bentar ya Bapak Ibu, ini saya ke kelas Bapak Ibu. Sebentar, saya agak bermasalah di head. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Laptop saya agak bermasalah. Apakah saya keluar share screen saya nggak Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Ini bermasalah. Oke, nge-freeze ini. Bentar ya Bapak Ibu, saya agak ada masalah di laptop saya ini. Nggak mau keluar ininya. Recording stopped.
nampaknya ada sedikit gangguan teknis rekan-rekan semuanya. Mohon untuk ditunggu. Nampaknya di Bu Etik ada sedikit gangguan teknis. Pali, aman Pali? Gimana Pak Jan? Aman Pali, aman. Nampaknya Bu Etik ada sedikit gangguan teknis ya rekan-rekan. Oh iya. Pak Mirja di Campaka gimana hujan Pak Mirja? Jadi mute Pak. Hebat Pak, sambil ngasuh. Halo Pak. Anak-anak itu mah tadi udah nangis, di sana kue nangis. Ayah. Ayo. Ayo. Anak kue nangis. Papa cek orang udah nu pupus. Ayo lagi ini. Pemirja, mic-nya di-on-kan dulu, Pak. Sambil nunggu Bu Etik, kita berbincang dulu. Terus namihan ya Pak Jana. Nunggu Namihan, Sir. Ayah 33 orang. 3 orang ya. Bu Etik nampaknya masih ada kendala, Pak. Iya, mohon. Iya nak, laptopnya nge-restart sekarang. Mohon. Campaka gimana, Pak? Hujan tuh, Pak? Pak Jan. Mohon. Hari ini terus Oke, para Pak Pak. Mirja, mohon maaf ini. Oh gitu. Nah, Bu Etik sudah kembali. Pak Mirja. Iya, siap. Oke. Nah, Bu Etik sudah ada. Ya. Sebentar, saya ganti perangkat ini. Pak Mirja, saya bisa dibantu share screen nggak, Pak? Boleh. Karena saya ini apa namanya, ganti perangkat, yang satunya belum bisa ini. Ya. Yang tadi saya share ke Bapak, bisa di share screen nggak PowerPoint-nya, Pak? PowerPoint-nya. Sama saya tunggu ini. Makin subur aja Bu Etik. Ini nge-restart, Pak. Saya dari tadi pagi lupa matiin laptop.
Yang di mana Bu Etik? Maaf. Yang file ya? Yang WA saya, Pak. Yang WA. Oke, sambil menunggu Pak Mirja membantu saya buka share screen Bapak Ibu. Jadi mungkin ada sedikit perkenalan mengenai apa itu class point. Jadi yang dimaksud dengan class point adalah add-ons pada PowerPoint yang dimiliki oleh Windows atau Office Bapak Ibu. Jadi nantinya ini Bapak Ibu tidak memerlukan satu aplikasi khusus gitu di dalam laptop kita, tapi ini adalah add-ons yang bisa kita install di laptop kita asalkan ada ketentuannya. Yang pertama adalah Windows kita Windows di atas 2010 Bapak Ibu. Jadi yang Windows-nya di atas 2010, yang kedua adalah kita punya Office di atas 2013. Nah, nanti kita akan install, bahan installnya tadi sudah saya kirimkan ke Pak Jenal, dan Pak Jenal sudah kirim di chat, di kolom chat, nanti saya kirim juga di grup MPSMK. Di sana ada bahan installnya sudah saya siapkan. Jadi yang pertama, kalau misalkan laptop Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria yaitu 2010 Windows-nya dan Office-nya di atas 2013, Bapak Ibu bisa install yang pertama adalah Windows Visto-nya, Windows VSTO-nya. Ini gunanya untuk laptop Bapak Ibu menjaga supaya tidak freeze gitu ya, tidak cepat freeze. Yang kedua, setelah menginstal Windows untuk VSTO-nya ini, Bapak Ibu bisa menginstal yang ClassPoint aplikasinya. Diinstal, jika Bapak Ibu sudah install, maka pada PowerPoint Bapak Ibu akan ada tambahan tulisan Inyo gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di atasnya itu, di bagian atas toolbarnya, ada tambahan tulisannya Inno, INK, Noe, ClassPoint, seperti itu. Itulah add-ons pada, pada PowerPoint kita. Nah, di sana nanti kita bisa gunakan pertama Bapak Ibu harus daftar dulu karena ada loginnya. Daftar dulu. Kalau sudah daftar dulu maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk mencoba selama 14 hari. Memang ClassPoint ini sama seperti Canva. Dia berbayar Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu diberikan free trial itu 14 hari untuk menggunakan ClassPoint secara seluruh fitur-fiturnya. Jika Bapak Ibu tidak ingin menggunakan seluruh fitur-fiturnya dan nggak mau berbayar, nggak masalah. Dia ada 3 free fitur yang bisa kita gunakan kapanpun di PowerPoint kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang berbayar, mereka akan terbuka semua itu fitur-fitur yang ada di ClassPoint. Tapi jika tidak berbayar, Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakannya untuk 3 fitur di PowerPoint Bapak Ibu. Nah, saya ini udah 100%, sebentar lagi saya masuk dari laptop saya yang satu ini, yang awal. Nah, Bapak Ibu, jadi ini bentuknya adalah tambahan. Nah, nantinya Bapak Ibu, sifatnya interaktif ClassPoint ini. Artinya begini, kalau selama ini kita menggunakan PowerPoint, itu kalau kita mau menjelaskan kan PowerPoint saja. Anak-anak tidak bisa interaktif, melakukan sendiri, harus maju ke depan. Misalkan kita mau suruh mereka gambar fungsi kuadrat, maka anak-anak maju ke depan, misalkan, terus coba di PowerPoint kita ada di papan tulis dan mereka nulis gitu ya. Nah, untuk ClassPoint ini Bapak Ibu, mereka bisa menggunakan di handphonenya. Jadi di handphone itu ada layarnya dan mereka nanti bisa menggunakan misalkan menulis atau mengupload foto hasil pekerjaan mereka, misalkan menggambar dari misalnya grafik fungsi kuadrat digambar, ataupun mereka bisa juga menyampaikan dalam bentuk video ataupun recording suara mereka. Nah, inilah yang dinamakan dengan diferensiasi. Jadi kan kalau diferensiasi itu anak diberikan kebebasan untuk memberi
mengumpulkan produk mereka sesuai dengan apa yang mereka minati, seperti itu. Nah, diferensiasinya di sini dari kelas poin. Jadi, fitur-fitur yang ada itu mendukung kita untuk memberikan pembelajaran secara terdiferensiasi kepada siswa-siswi kita. Dan asiknya adalah kita nggak usah nambah-nambah harus install kayak Kahoot itu kan kelemahannya soal tidak keluar di handphone anak-anak kita. Yang keluar hanya PG-nya saja. A, B, C, D, hanya pilihannya saja. Tapi soalnya mereka tetap harus lihat di papan tulis. Sedangkan kalau ini soalnya muncul di handphone mereka dan mereka langsung bisa kirim jawabannya di handphone mereka. Itu, dan kita di pusat atau di laptop kita akan lihat hasil jawaban dari anak-anak kita via handphone. Seperti itu. Inilah bedanya antara yang PowerPoint dengan menggunakan ClassPoint sama yang biasa, gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya masih menunggu dulu ya Bapak Ibu. Ini. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan ClassPoint, dan saat ini kita ada di ClassPoint 2 Bapak Ibu. Jadi ClassPoint yang keluaran kedua, di mana kita ada bentuk-bentuk yang lain yaitu draggable object. Jadi nanti Bapak Ibu, ClassPoint itu ada dua fungsinya. Pertama untuk presentasi, yang kedua untuk media interaktif. Saat kita jadikan sebagai presentasi, maka kita bisa pakai kayak di Jimit ada whiteboard-nya, ada alat-alat di bawahnya untuk membuat suatu bangun, ada yang buat sorot gitu Bapak Ibu, bahkan ada polling dan juga ada time stopwatch-nya itu. Oke, ini saya sudah bisa masuk ke Zoom. Saya akan masuk ke Zoom-nya Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan di awal tentang ClassPoint. Mau lihat dulu ya, sebentar. Ini sudah masuk. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Meeting ID-nya. Oke, sudah bisa. Ada lagi. Suaranya hilang ya, Pak.
Ada Pak, suaranya ada. Ada. Anda dari Bu Etiknya? Aja dari Bu Etiknya nggak ada. Baik, sebentar Pak. Nanti berarti saya bantu coba share yang dari Pak Mirja. PPT. Aja Bantasan. Sebentar Pak. Siap. Oke, saya sudah bergabung kembali di laptop saya. Oke, Pak Mirja, Ya. bisa klik yang di partisipan, Pak. Partisipan. Ya. Ya. Kemudian kan ada nama saya, Pak, SMKN 1 Cikalong Kulon. Ya. Bapak klik di nama saya, ada titik 3 di kanan, Pak. Partisipan. Terus ada nama saya, ada klik titik 3 di kanan. Bapak bisa itu make a host, Pak. Tulisannya. Jadikan host, make a host. Bisa nggak Pak? Nggak Supaya ada. saya jadi hostnya. Ya, nggak ada Bu. Di partisipan saya ya. Ya. Itu ada nama saya Pak. Bentar. Oh iya. Nama saya ada ya, SMK ada. 1 Kulon. Ya, titik 3. Sebelahnya di sebelah kata murid itu ada titik 3, diklik saja. Ada yang tulis host Pak, klik yang make host. Make host bukan? Ya, make host benar. Ya. Yes ya. Enggak. Oke, terima kasih Pak Mirja. Ya, sama-sama Bu.
Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi mohon maaf kalau sempat ini, saya akan mulai. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk ke kelas poinnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu kita sama-sama masuk ke kelas poin yang saya sudah buat ya, Bapak Ibu ya. Mangga, silakan Bapak Ibu bisa mulai ke ini Bapak Ibu kelaspoin.f dengan kode MGMP 2023. Boleh masuk Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu bisa masukkan dengan kelaspoin.app lalu kode kelasnya MGMP 2023. Silakan Bapak Ibu, kita coba menggunakan kelas poin pada siang hari ini. Silakan. Saya masih menunggu peserta untuk bergabung ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bergabung di kelaspoin.app dengan kode kelasnya adalah MGMP 2023. Oke, terima kasih. Sudah ada Pak Hendra, sudah ada juga Pak Ali Suwarno, Ibu Wawat Setiawati, Pak Hendri, Ibu Febriana Ningsi, oke, Pak Aldi Hidayat, lalu Pak Asef Yusuf, silahkan. Ibu Fitria, saya masih tunggu ya. Kira-kira siapa saja yang mau bergabung, sudah ada 10 peserta, Ibu Feti, terima kasih Bu Feti, sudah hadir siang hari ini Bu Feti. Lalu ada Ibu Neng Herawati, kemudian kita masih tunggu sebentar untuk peserta yang akan bergabung pada siang hari ini. Pak Firman, oke. Jadi tadi siswa untuk interaktif dengan kita adalah mereka masuk ke kelaspoin.app, lalu masukkan kode kelas yang Bapak Ibu share nantinya. Ya, ini kode kelasnya khusus. Nanti ada juga yang kode kelas dari sananya. Ini saya buat khusus karena saya sudah buat kelas untuk MGMP. Ibu Rena, silahkan. Oke, ada Pak Deden. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Ada Pak Gustian. Oke. Lagi Bapak Ibu. Kita masih tunggu. Bu Elvira, silakan. Oke, sudah hadir semua. Di sini ada 19 peserta yang online ya. Karena mereka sudah bergabung, saya akan bagikan bintang kepada semua peserta. Bapak Ibu bisa lihat di handphone Bapak Ibu. Semuanya saya kasih bintang karena sudah hadir pada siang hari ini. Berarti masing-masing punya 1 bintang. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Saya ada pertanyaan. Nah, silahkan Bapak Ibu keluar di handphone Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya. Dan oke. Ada perubahan di ininya? Oke, saya stop share screen-nya. Masih di kelas yang sama. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Bentar ya. Ini bermasalah lagi.
Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat belum Bapak Ibu untuk kelasnya? Sudah terlihatkah ini pertanyaan saya Bapak Ibu? Belum terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Belum, Bu, belum ada. Wah, internetnya nggak stabil. Oke, sudah. Aduh, internet saya nggak stabil ini. Mohon maaf. Bentar Bapak Ibu ya. Ini internetnya nggak stabil. Jadi nggak jalan Bapak Ibu. Sebentar. Ini sudah saya share, tapi kenapa nggak keluar? Kenapa nggak keluar ya? Ini kenapa nggak bisa kembali ke awal? Keluar sini sudah nggak ada. Nah. Biar hilang. Bentar ya Bapak Ibu, jaringan saya nggak ini. Ini ditutup. Sebentar Bapak Ibu ya. Aduh ini luar biasa laptopnya.
Oke. Saya langsung. Maaf ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ini sinyalnya hari ini di rumah saya agak lemot nih Bapak Ibu. Oke. Saya kesini saja dulu. Oke, Bapak Ibu sudah masuk di tadi yang di kelas poin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka kembali. Itu ada apa namanya? Ada pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru di hari pertama puasa? Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan slide drawing. Caranya di open slide. Lalu Bapak Ibu pilih yang mana yang Bapak Ibu pilih, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Silahkan. Sesudah diisi, Bapak Ibu bisa submit, Bapak Ibu. Submit ya. Sudah diisi, Bapak Ibu bisa submit. Oke, terima kasih Pak Firman. Pak Firman merasa senang sekali. Ibu Fitri, sehat dan bersemangat. Oke, Bu Febri, sehat dan bersemangat. Terima kasih. Lalu Ibu Rena. Bu Rena belum klik ini, Bu Rena. Bu Devi juga belum klik ini. Ibu Siti Feti, oke, sehat dan bersemangat. Lalu Pak Hendra, sehat dan bersemangat. Dan Pak Jenal, semangat. Oke. Pak Jenal udah langsung ditulis langsung. Pak Jenal semangat ya. Oke, Bapak Ibu. Saya buka. Ini ke bawah ada lagi. Ini Bu Elvira, sehat dan bersemangat. Ibu Sri, sehat bersemangat. Oke. Semuanya sehat dan bersemangat ya. Nah, ini coba yang pertama. Oke, karena sudah banyak, saya akan tutup jawaban. Oh, masih ada Pak Mirza. Pak Deden, oke, enter text. Nggak apa-apa lah, saya coba ya. Pak Gustian, oke, sehat dan bersemangat. Kita tunggu sampai 1 orang lagi, 20 orang. Terima kasih yang sudah mencoba. Jadi ini saya menggunakan slide drawing, artinya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menggambar, memilih, menggunakan langsung menulis ya di dalam slide yang saya berikan. Saya tutup jawabannya karena semuanya sudah bersemangat, maka saya kasih bintang semua Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya. Silahkan Bapak Ibu bisa kembali ke aplikasi. Di sini ada pertanyaan saya adalah bagaimana kenalan dengan mengupload landmark sekolah Anda, sekolah asal Anda. Apakah sudah terlihat di handphone Bapak Ibu? Masih yang tadi, Bu. Masih yang tadi ya? Oke. Saya harus... Saya tutup slide-nya. Ini kenapa setiap kali bisa bergerak? Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini luar biasa hari ini. Sebentar ya. Ini nggak bisa lagi bergerak settingannya. Ini lagi.
Ibu, ini PowerPoint nggak bisa gerakan. Ini dia sih. Karena sudah ada. Gimana mati ini ya? Mati ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, yang kedua ini saya kenalan aja, mungkin hanya beberapa ini ya, berhubung kit saya sinyalnya nggak bagus, tapi minimal Bapak Ibu sudah mencoba dulu, mencoba bagaimana interaksi dengan anak-anak. Oke. Oke, Bapak Ibu. Satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu di kelas poin tadi kenalan landmark dari sekolah Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu kirim gambar sekolah Bapak Ibu berasal yang ada di handphone Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah keluar belum Bapak Ibu? Kalau di saya masih yang tadi, Bu. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat yang itu kan? Di klik yang bawahnya Pak. Choose image-nya. Nah, ini sudah menggambar ada SMK 2 Cilaku, ruang teori besar. Pak Hendri, makasih Pak Hendri. Lalu ada Bu Devi, ini sudah menggambar SMK 1 Cianjur, makasih Bu Devi. Ini Bu Wawat. Lalu ada Bu Fitria. Oke, SMK PP Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Oke. Bu Rena, ini SMK mana Bu Rena? Ibu Devi, Ibu Herawati, Ibu Astri, Ashabul Yamin kayaknya Ibu Astri, atau dari SMK? Saya dari SMKN 1 Cipanas, Bu. Oh, SMK 1 Cipanas, ya. Oke, terima kasih. Ada dari Rena dari SMK 1 Sukanagara, Bu. Oh ya, oke, terima kasih Bu. Lalu ada SMK BPC ini Bu Elvira. Lalu ini SMK Pak Asep Yusuf, ini SMK 1 Sukanegara. Lalu ada Pak Jenal juga di Agrohimiah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan tutup jawabannya ya Bapak Ibu ya. Saya kasih bintang untuk semuanya. Terima kasih dan selanjutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan apakah nama hewan di atas yang saya share. Keluar nggak di kelas poinnya Bapak Ibu? Wih,
Oke, Bapak Ibu, berhubung ini saya tidak bisa lanjutkan karena sinyal, jadi saya langsung saja ke materinya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, class point itu seperti yang tadi Bapak Ibu sudah coba. Di class point itu nanti kita akan berinteraksi dengan anak-anak kita melalui media interaktif handphone tadi. Nah, seperti yang Bapak Ibu rasakan pada siang hari ini, memang kelebihan dari class point adalah kita bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa kita, dimanapun mereka berada. Hanya satu yang jadi kuncinya adalah kita membutuhkan jaringan yang cukup kuat, Bapak Ibu, untuk bisa men-sharing materi yang akan kita ajak interaktif dengan siswa kita, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang pertama tadi, saya berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk bisa bergabung menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu hebat di hari pertama puasa. Saya menggunakan slide drawing. Slide drawing ini saya ambil dari, di sini Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint saya ada tambahan tulisannya Ingno Class Point di paling atas sebelah view. Paling atas sebelah view saya ini ada tulisan Ingno Class Point. Ini ketika saya klik, maka inilah add-on Class Point yang Bapak Ibu bisa dapatkan setelah Bapak Ibu menginstal Class Point di laptop Bapak Ibu. Ya, slide drawing ini saya ambil dari sini Bapak Ibu. Ketika saya klik, maka Bapak Ibu, misalkan saya hapus dulu di sininya. Ini. Nah, misalkan saya ada pertanyaan bagaimana kabar Bapak Ibu hebat di hari puasa pertama ini, maka caranya adalah saya ambil slide drawing ini. Saya ambil slide drawing, pilih di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di slide drawing ini kita bisa kasih tulisan. Ini di slide drawing ya, tombolnya ya. Jadi di slide ini kita menggunakan slide drawing, mulai aktivitas dengan slide, dan satu lagi adalah tutup otomatis jawaban setelah berapa menit. Jika kita ingin memberikan waktu kepada peserta untuk menjawabnya, berarti klik yang tutup otomatis jawaban setelah berapa menit. Tapi jika ingin dibebaskan, artinya kita nggak kasih waktu mereka untuk menjawab, artinya boleh sampai kapanpun kita tunggu sampai semua siswa menjawab, maka kita nggak usah klik yang otomatis jawabannya. Sembunyikan nama peserta saat melihat respon, itu artinya Bapak Ibu tadi kan terlihat ya, misalkan Ibu Feti mengirimkan SMKPP, Ibu Sri mengirimkan SMKPP, terlihat di saya. Yang mengirimkan itu siapa? Jika Bapak Ibu tidak ingin melihat siapa yang mengirimkan, maka klik sembunyikan nama peserta saat melihat respon. Itu adalah contoh kita membuat PowerPoint kita dengan menggunakan Class Point. Nah, saya ingin sharing bagaimana tadi yang saya sampaikan, bagaimanakah cara menginstalnya Bapak Ibu. Jadi, ini Bapak Ibu, Class Point itu adalah add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint yang memberdayakan guru atau tenaga pendidik untuk mengajar secara interaktif. Jadi, bedanya adalah ini ya Bapak Ibu ya, di sini ada tulisan Ingno Class Point di PowerPoint Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu klik, nanti akan ada seperti ini Bapak Ibu, fitur-fitur yang ada di Class Point Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Ini Bapak Ibu. Pertama, cek spesifikasi dari laptop atau PC Anda. Apakah dia net framework-nya 4.7.2 ke atas? Yang kedua, Windows 10 ke atas atau Office 2003 ke atas. Ini adalah syarat untuk menginstal Class Point supaya tidak freeze, tidak mati di tengah-tengah. Yang kedua adalah unduh dan install VSTO 2020. Ini Bapak Ibu gunanya untuk meringankan dari Class Point yang kita punya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah unduh dan install Class Point di https
ini classpoint.io. Semua bahan ini sudah saya berikan tadi ada di di-share oleh Pak Jenal di kolom chat, nanti Bapak Ibu tinggal install saja. Setelah Bapak Ibu install, maka seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan keluar selamat datang di ClassPoint-nya. Artinya Bapak Ibu klik ini masih kosong. Kalau punya saya ini ada tulisannya di pojok kanan atas, ada tulisannya Etik Sukma. Artinya saya sudah login. Tapi jika saya belum login, maka yang akan keluar seperti yang ada di dalam slide saya ini. Jadi masih kosong Bapak Ibu. Belum ada fitur-fiturnya. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya, ini Bapak Ibu klik yang kosong tadi, diklik seperti saya ini. Nanti di sininya ada daftar Bapak Ibu. Kalau saya besarkan seperti ini, tidak punya akun, kayak Facebook kan ya, lalu klik daftar sekarang. Di situ Bapak Ibu bisa masukkan email Bapak Ibu. Email Bapak Ibu untuk masuk ke sini, untuk masuk ke ClassPoint. Nanti dia akan langsung ada tulisan selamat datang di ClassPoint. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan terima verifikasi di email Bapak Ibu. Dicek verifikasinya, kemudian Bapak Ibu bisa klik verifikasinya untuk mengverifikasi email address dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan di ClassPoint. Setelah itu, Bapak Ibu akan langsung keluar seperti ini Bapak Ibu. Menu Ingno ClassPoint di PowerPoint Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik hasilnya seperti ini. Seperti punya saya yang tampilan atas ini Bapak Ibu. Jika kita sudah mendaftar. Gitu ya. Nah, jika kita mulai mendaftar, ini Bapak Ibu ada tulisan Pro. Berarti yang Pro ini tidak bisa kita gunakan selama kita masih menggunakan yang standar, artinya yang gratisan dari sana. Kita bisa menggunakan yang multiple choice, lalu word cloud. Word cloud itu sama seperti Mentimeter Bapak Ibu hasilnya. Lalu short answer sama slide drawing dan image upload, seperti yang saya tadi coba berikan kepada Bapak Ibu. Share kepada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa selanjutnya adalah mengaktifkan ini Bapak Ibu. Jadi kita tuh dikasih kesempatan 2 minggu untuk mencoba menggunakan ini fitur-fitur yang pro ini Bapak Ibu. Cara mengaktifkannya gimana? Bapak Ibu bisa klik menu upgrade di akun Pro, itu Bapak Ibu di sebelah nama Bapak Ibu ini ada tulisan upgrade ke akun Pro. Bapak Ibu klik, masih di Ingno ya. Kemudian Bapak Ibu bisa diarahkan langsung ke menu berlangganan. Nah, kalau diklik itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya nih ada di edit profil. Nah, di sana ada tulisan berlangganan paling atas. Nah, kalau saya memang sudah yang pro, saya menggunakan yang pro untuk 1 bulan. Kalau belum ada nanti di bawahnya Bapak Ibu klik yang seperti tadi ya, jadi klik di sebelah ini, lalu di edit profil. Kalau belum pro itu dia akan ada tulisannya di bawah sini, paling bawah. Di paling bawah ada tulisan 14 hari trial Bapak Ibu. Nah, di bawah ini nih Bapak Ibu bisa dilihat di tanda panah paling bawah ini ada klik tulisan permintaan trial gratis selama 14 hari. Bapak Ibu klik saja. Kalau sudah diklik nanti tunggu beberapa saat, nanti si trial itu akan mengaktifasi trialnya. Seperti itu, dan Bapak Ibu bisa mulai trialnya selama 14 hari. Tandanya apa? Di sini di yang nama ini, seperti yang saya ini Bapak Ibu, ada namanya trial. Nah, di bagian berlangganan ini nanti ada tulisannya trial 14 hari, seperti itu. Nah, apa sih kegunaan daripada kenapa sih kita mesti pakai ClassPoint? Yang pertama adalah ClassPoint itu bisa jadi perangkat presentasi Bapak Ibu. Perangkat presentasinya seperti apa? Nah, ini saya coba lagi lah ya. Ini Bapak Ibu, saya share screen. Ini untuk Bapak Ibu ketika ada di kelas. Ketika Bapak Ibu ada di kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan presentasi
perangkat presentasinya itu ada di bawah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat layar, di bagian bawah dari kiri ada tulisannya My Class. My Class ini adalah untuk mengganti kelas Bapak Ibu. Lalu ada titik 4, lalu ada panah kanan dan ke kiri ini Bapak Ibu. Di sini ada kursor Bapak Ibu yang bisa digunakan. Di sini juga ada kursor yang bisa Bapak Ibu gunakan ini. Lalu ada sorot Bapak Ibu, sorot untuk menulis-nulis ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga spidol untuk menulis. Jadi kalau ini di sekolah ini Bapak Ibu, di sekolah. Saya kayaknya bermasalah slideshow-nya ini, jadi nggak bisa bergerak. Kemudian ada yang spidol kecil, spidol besar, di bawah itu Bapak Ibu bisa lihat. Lalu ada penghapus, kalau ada yang mau dihapus Bapak Ibu, kita bisa menuliskan juga ABCD, ada whiteboard, drag. Nah, di sini Bapak Ibu ada stopwatch sebenarnya. Ada stopwatch, ada browser, ada polling, ada piala Bapak Ibu. Ada piala. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan flash point ini di ruangan kita, artinya di dalam kelas. Kita bisa gunakan ini, navigasi, kursor, lalu laser spotlight ini ya. Sebenarnya saya pengen sekali bisa ini, tapi ini kok bermasalah terus setiap kali saya ini tidak bisa. Setiap kali saya coba share screen, itu nggak bisa jalan Bapak Ibu. Jadi saya ini. Oke ya, di perangkat presentasi ini Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya, ini saya juga tadinya ingin mencoba ke Bapak Ibu untuk sharing bagaimana menggunakan perangkat presentasi itu di sini, di apa namanya? Ini Bapak Ibu, saya ingin sharing bagaimana menggunakan perangkat presentasi itu di kayak misalkan gambar fungsi kuadrat gitu. Di gambar fungsi kuadrat itu saya akan minta kepada Bapak Ibu untuk menggambarkan mana titik potong sumbu X, mana titik potong sumbu Y gitu ya. Jadi anak tahu, oh ini tuh yang namanya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, lalu sumbu simetri dan titik potong titik balik atau titik puncak. Karena ini saya tidak Bapak Ibu, saya ada masalah kanan kirinya nggak bisa. Nah, nanti saya lihat. Nah, ini untuk yang presentasi saya tetap ingin coba Bapak Ibu ya, saya tahu kita masih bisa. Anu ibu itu lagi zoom, lagi zoom. Flashdisk bisa flashdisk saja. Coba ini Bapak. Oh, HP boleh. Nah, ini Bapak Ibu saya searching. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya mau coba share screen yang di sini coba. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saya share masalah perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, ini jika kita di kelas Bapak Ibu, misalkan kita ingin menunjukkan kepada anak-anak mana sih titik potong sumbu X, mana sih titik potong sumbu Y, mana sih sumbu simetri dan titik balik, maka kita bisa gunakan di sini Bapak Ibu sorot di bagian bawah ini. Kita bisa klik sorot. Nah, ini kita bisa jelaskan ke mereka.
inilah titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu X. Seperti itu Bapak Ibu. Ini titik potong sumbu Y. Kita cari dan kita perlihatkan kepada mereka. Inilah titik potong sumbu Y. Seperti itu. Lalu inilah sumbu simetri Bapak Ibu. Bisa diperlihatkan ya. Dan titik balik di mana? Di sini. Nah, ini juga kita bisa, ini presentasi modenya Bapak Ibu. Artinya di sini bisa juga anak kita suruh maju ke depan Bapak Ibu. Kita berikan soal seperti ini dan mereka suruh menunjukkan mana titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri dan titik balik. Atau mereka suruh menuliskan Bapak Ibu, dituliskan di sini. Berapakah titik potongnya ini? Oh, di sini ada 4,0. Berarti kita kasih kesempatan mereka nulis di sini 4,0. Seperti ini. Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan seperti ini Bapak Ibu, whiteboard. Nah, whiteboard ini bisa Bapak Ibu di sini bisa kita pakai XY nih Bapak Ibu. Nah, saya bisa seperti ini. Terus saya mau gambar fungsi linear misalkan. X sama dengan Y, Fx sama dengan Y, maka saya akan coba seperti ini. Dari titik-titik kita gabungkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kita bisa gunakan di kelas Bapak Ibu. Nah misalkan tadi, siapa yang mau disuruh maju ke depan? Kita pakai yang polling Bapak Ibu. Ini saya ingin masukkan siapa kira-kira yang yang mau maju ke depan. Nah ini kan tadi kita sudah masuk, Bapak Ibu sudah masuk dalam kelas ya. Pasti ada namanya semua. Nah, untuk memilih siapa yang maju ke depan, kita bisa pakai tadi yang name picker namanya. Kita bisa pilih secara otomatis, pilih satu nama, lalu mereka akan milih. Dia akan memilih. Atur ulang. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Oh, Pak Hendri, berarti Pak Hendri yang maju ke depan untuk bisa menggambarkan grafik fungsi X sama dengan Y, misalkan seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi anak-anak kita masukkan dalam kelas. Dari kelas itu mereka akan bisa kita klik yang name picker yang sebelahnya piala Bapak Ibu. Ya. Lah quick poll juga bisa kita nih. Misalkan kita punya pertanyaan, jawabannya benar salah, ya tidak atau ragu-ragu. Ini bisa kita gunakan untuk menggunakan polling. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pasti pertama masukkan dulu ke dalam kelas. Nah, di sini ada leaderboard juga. Nah, dari pertanyaan yang saya berikan dengan kecepatan waktu, dengan 3 soal tadi, ternyata Pak Ali ini nomor 1. Gitu. Nah, ini hampir sama seperti Kahoot. Tapi yang pasti anak bisa lihat otomatis di handphone mereka. Ini contoh-contoh untuk penggunaan yang ada di presentasi ini. Saya nulis-nulis Bapak Ibu. Ini spidolnya yang bisa ditulis-tulis Bapak Ibu. Lalu ini penghapus, jadi bisa menghapus. Nah, seperti ini. Lalu ini dibangun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gambar bangun seperti apa. Nah, bangun segitiga. Seperti ini. Ini sangat bermanfaat. Bisa juga Bapak Ibu nulis, nah ini untuk bangun vektor gitu ya. Kita belajar vektor. Di sini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu papan tulis, cukup ini taruh di depan, kita bisa gunakan dalam presentasi, bisa gambar bangun maupun untuk vektor dan garis, Bapak Ibu. Ini untuk yang, nih lalu misalkan tadi Bapak Ibu, selain untuk presentasi, class point ini juga kita gunakan sebagai tadi, untuk kuis interaktif kita. Kuis interaktif kita dengan cara apa? Tadi, saya misalkan ambil satu Bapak Ibu. Contoh yang tadi, Bapak Ibu bisa, oke. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh masuk ke kelas kembali, dan Bapak Ibu bisa tuliskan kalimat rumpang yang ada di class point Bapak Ibu ini. Ya, fungsi kuadrat yang memiliki nilai A dan diskriminan lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke titik-titik. Nah, Bapak Ibu bisa tulisin tuh di handphone Bapak Ibu. Nah, anak-anak pun bisa seperti ini. Jadi mengumpulkan jawaban mereka
Misalkan yang satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Seperti itu. Ini kita buat menggunakan class point, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu bisa cara membuatnya adalah pertama, Bapak Ibu buat dulu slide. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu buat dulu kalimatnya, lengkapi kalimat rumpang itu, lalu Bapak Ibu tentukan titik-titiknya. Kalau sudah, titik yang mau diisi ya, di sini saya ada tiga pertanyaan. Kalau sudah Bapak Ibu sudah seperti ini saya hapus dulu sementara ya. Nah, kalau ini kan saya normal ya, artinya saya membuat slide dengan ada kalimat rumpang, kalimat yang nggak ada isinya di beberapa titik, di beberapa tempat. Sesudah seperti ini, tujuan kita adalah anak harus melengkapkan kalimat ini. Melengkapkan kalimat ini untuk pemahaman mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Bapak Ibu klik di sebelah kanan itu adalah fill the blanks. Fill the blanks ini kita klik. Nah, maka di sini akan keluar kotak fill the blanks. Kalau sudah keluar kotak fill the blanks, kita hitung ada berapa jawaban yang diminta, 3. Oh, maka saya klik 3-nya. Ini, kemudian saya klik kunci jawaban. Kunci jawaban berarti saya tuliskan kunci jawaban untuk pertanyaan saya. Yang pertama, kalau grafiknya akan terbuka ke atas. Saya tulis gitu. Lalu yang kedua, dan memotong. Kemudian yang ketiga adalah 2 titik ya. 2 titik. Ini saya tulis kunci jawabannya di sini. Lalu, Ibu Bapak mau sembunyikan nama peserta saat mereka merespon atau tidak? Kalau mau sembunyikan berarti klik sembunyikan. Kalau Bapak Ibu ingin tetap seperti ini, ya sudah biarkan seperti ini, keluar nama-namanya. Lalu seperti tadi, mulai aktivitas dengan slide, kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai atau tidak, dan tutup otomatis atau tidak. Artinya gini, mau ditutup atau mau kita biarkan sampai jangka waktu tertentu. Biasanya saya 2 hal. Kalau saya tujuannya semua anak ikut, berarti saya nggak tutup. Tapi kalau tujuan saya adalah cepet-cepetan, siapa yang dijawab duluan untuk dapat poin, saya akan tutup. Kira-kira 1 menit, misalkan anak ini bisa nih menjawab ini, berarti saya tutup setelah 1 menit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini caranya menggunakan fill the blanks. Saya juga misalkan kita ganti yang lain, misalkan di sini kita pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita menggunakan multiple choice. Misalkan saya kasih contoh yang multiple choice ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pertama yang dilakukan adalah membuat seperti biasa seperti tadi. Soal di PowerPoint Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik multiple choice. Nah, sampai keluar tombol ini di PowerPoint Bapak Ibu. Kemudian pilih ada berapa jawaban yang mungkin kita buat. Di sini kan saya pilih jawabannya itu ada 4 ya. Berapa banyak rusuk pada kaleng di samping ada 4 jawaban. Berarti di sini saya pilih 4. Nah, di sini anak juga kayak ANBK. Boleh pertanyaannya itu yang merupakan pertanyaan yang jawabannya lebih dari 1. Boleh, Bapak Ibu. Kalau dia izin boleh memilih lebih dari 1, berarti diklik yang izinkan memilih boleh dari 1. Kalau jawabannya pasti cuma 1, ya ini nggak usah diklik. Yang kita klik adalah kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Oh, dari rusuk di kaleng ini ada berapa? Ada 2 misalkan. Jadi saya klik yang B. Lalu ke quiz mode. Ya. Lalu tutup otomatis jawaban atau tidak? Seperti tadi. Kalau mau ditutup setelah 1 menit, ya ditutup setelah 1 menit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, enaknya di PowerPoint class point ini jadi gini Bapak Ibu, setelah ada jawaban itu class point-nya itu warnanya ini kan biru ya awalnya ya Bapak Ibu ya. Setelah ada jawaban itu warnanya akan berubah jadi hijau Bapak Ibu. Kita ambil contoh yang tadi Bapak Ibu sudah jawab. Di sini nih tadi kan ada yang sudah menjawab. Di sini nanti slide drawing-nya itu ganti warnanya jadi hijau Bapak Ibu. Kalau hijau berarti artinya sudah ada jawaban. Dan kita bisa klik jawabannya itu
akan tersimpan di drive Bapak Ibu. Jadi jawabannya apa saja dari jawaban anak-anak. Dan untuk multiple choice Bapak Ibu, jawabannya itu bisa kita buat sampai ke analisisnya. Jadi mereka akan minta ke analisisnya. Bapak Ibu masih buka handphone, kita mau cobakah yang multiple choice? Tapi supaya Bapak Ibu bisa cobain ada analisisnya di mana. Kita coba yang multiple choice ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk kembali ke tadi, Bapak Ibu ke kelas poin tadi, dan Bapak Ibu bisa pilih dari yang saya share itu ada berapa sudut di piramida di samping. Silakan Bapak Ibu. Oke. Sudah banyak jawabannya. Oke. Sudah ada 7 orang nih. 7 orang kalau kita lihat di ini, sorry. Ada 9 orang. Wah, 9 orang semuanya benar nih, nggak ada yang salah. Saya coba yang salah ya. Ada yang salah supaya terlihat perbedaannya ketika kita mencobanya, Bapak Ibu. Sudah 11 orang. Mau ada yang coba salah lagi? Nah, ini saya kasih waktu ini 1 menit sehingga ketika sudah selesai, nah akan bentuknya seperti ini kan Bapak Ibu ya. Berarti yang jawaban C itu ada 10 orang jadi 91%. Di sini ada quiz summary Bapak Ibu. Klik quiz summary-nya. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu hasilnya, siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa ada tulisan download laporan. Ini saya download. Maka dia akan bentuknya Excel Bapak Ibu. Dalam bentuk Excel ini akan terlihat analisisnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kebetulan baru 1 ya, 1 soal. Nanti Bapak Ibu bisa buat banyak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nih, tingkat kesulitannya keluar Bapak Ibu. Bintang 1, bintang 2, atau bintang 3. Jawaban benarnya keluar, presentasi jawaban benar berapa keluar. Kalau soalnya banyak, nanti akan keluar lagi. Q2, Q3, Q4, dan seterusnya. Jadi enaknya bisa interaktif. Yang kedua, kita bisa langsung kelihatan analisisnya. Gitu. Jadi analisisnya langsung ada. Oke, itu untuk yang quiz summary. Kembali ke sini, kita akan masuk terakhir Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat kelasnya Bapak Ibu? Cara membuat kelasnya, ini oke. Cara membuat kelas di kelas point adalah Bapak Ibu klik yang tadi Inno Class Point. Kemudian Bapak Ibu bisa klik daftar kelas. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa tambah kelas baru Bapak Ibu. Misalkan tambah kelas baru ya. Ini contohnya misalkan 11 APHP 1, misalkan seperti itu. Nah, saya juga buat kode kelasnya. Misalkan kode kelasnya APHP 1. Seperti ini. Berikutnya, Bapak Ibu adalah menambahkan peserta. Gimana cara nambahin pesertanya? Nambahin pesertanya adalah ditulis satu-satu. Boleh seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa impor nih. Klik kanan, ini ada di sebelah kanan ada impor CSV. Ini Bapak Ibu bisa impor. Caranya unduh dulu impor CSV-nya. Kita unduh. Nih ya Bapak Ibu, mengunduhnya. Maaf. Mengunduh template-nya CSV ini. Oke. Kalau sudah diunduh Bapak Ibu, ini. Nah, Bapak Ibu kan ini ada nama-nama nih. Bapak Ibu tinggal copy paste dari daftar hadir Bapak Ibu di sini. Daftar hadir Bapak Ibu di copy paste di sini, kemudian di save. Kalau sudah di save, Bapak Ibu bisa kembali ke sini untuk diunggah filenya, lalu import. Maka otomatis kelasnya akan ada nama-namanya. Enaknya nanti anak yang menjawab dan tidak menjawab ketahuan Bapak Ibu di kelas.
Kalau kayak saya tadi gimana? Misalkan saya kan nggak tahu kelas yang mau ikut siang hari ini siapa saja. Maka saya akan klik ini. Saya akan tambah peserta nanti. Berarti ini kosong ya. Nggak ada ininya, saya akan tambah peserta nanti. Maka keluarlah nama ininya, nama kode kelasnya. Nah, bagaimana dengan kode kelas yang asli? Misalkan ini saya buka ini ya Bapak Ibu. Slideshow. Slide. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana saya mengubahnya? Kode kelas, Bapak Ibu bisa klik ini, klik kelas kode. Nah, di sini kan gunakan kodenya MGMP nih. Sekarang saya mau ganti kelasnya, berarti klik ganti kelas saja. Ganti kelas, masukin 11 APHP 1, klik ini, jangan lupa Bapak Ibu, izinkan peserta baru dan simpan peserta baru. Supaya gunanya apa? Supaya MGMP tadi. Di MGMP, nih ketika saya klik yang MGMP, Bapak Ibu, ganti kelas yang MGMP, nama Bapak Ibu sudah ada di sana. Ini kan ketika saya buka kelas MGMP saya, ini, nah nama Bapak Ibu sudah ada di sana. Ini fungsi dari simpan tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sedikit dari saya tentang kelas poin Bapak Ibu. Saya sebenarnya pengen dari awal tadi kita uji coba semua gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata tidak sesuai harapan kita karena tadi sinyal saya tidak bagus Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa coba semuanya. Tapi ini saya akan share ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencobanya. Pertama, yang kedua, jika Bapak Ibu ada misalkan, oh Bu, saya ada masalah di sini, gimana ya enaknya ya, seperti itu, Bapak Ibu bisa WA saya, ada di grup MGMP, atau Bapak Ibu lagi mencoba dan pengen kita cobain. Artinya ada yang pengen bikin kelas dan dicobain sama-sama. Boleh di-share di grup SMK. Nah, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, saya ingin share, Bapak Ibu kembali masuk ke kelas, coba Bapak Ibu baca pembelit lidah yang saya coba berikan kepada Bapak Ibu. Kayaknya pakai slideshow yang curun ini bisa. Nah, oke Bapak Ibu bisa ke kelas Bapak Ibu, terus, sorry, saya ganti dulu, maaf, kelasnya. Saya ganti yang ini, MGMP. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke kelas lagi di MGMP 2023. Kemudian Bapak Ibu bisa merekam, membaca pembelit lidah yang ada di share screen itu, dan Bapak Ibu bisa coba untuk record Bapak Ibu. Silakan dicoba untuk record. Sudah keluar belum untuk ininya, perintahnya Bapak Ibu untuk audio record. Saya kasih yang audio record. Terus audio record ya Bapak Ibu. Ini ketutup sama gambar ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke kelas dengan menggunakan audio record. Nah, silakan. Itu ada choose audio kalau sudah punya audio. Ada record audio kalau Bapak Ibu ingin mencobanya. Diklik selama Bapak Ibu ngomong, bagian record audionya diklik terus supaya keluar suara Bapak Ibu. Silakan yang mau mencoba. Yang record audio, silakan Bapak Ibu.
Wah, Pak Gali. Pak Gali langsung lepas kayaknya ini. Jadi belum keluar suaranya Pak Gali. Pak Asep Yusuf. Oke, terima kasih Pak Asep. Ibu Febriana. Oke, terima kasih Bu Febriana. Ini sudah berhasil. Pak Dede. Oke, terima kasih Pak Deden. Ini ada Bu Sinta juga yang mencoba. Oke. Ini Bapak Ibu. Jadi contohnya misalkan anak-anak diminta menjelaskan tentang apa, Bapak Ibu bisa pakai ini. Mereka dibebaskan untuk menjelaskan kepada kita. Mengapa jawabannya seperti itu? Bisa mereka menggunakan recording ya Bapak Ibu ya. Oke. Nih. Oke, terima kasih. Saya kasih bintang semuanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, nih Bapak Ibu bisa melihat, setelah Bapak Ibu mengisi, maka tombol yang tadinya biru, Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint ya, yang di layar tadinya biru jadi hijau Bapak Ibu. Hijau itu kenapa? Sudah terisi. Kalau biru tandanya itu belum dipakai. Tapi kalau hijau sudah terisi dan saya bisa klik ini Bapak Ibu. Nah, ini ada jawabannya semua Bapak Ibu. Ada jawaban Bapak Ibu semua. Jadi tersimpan Bapak Ibu. Punya anak-anak kita, jawaban anak-anak kita tuh tersimpan karena ininya sudah hijau. Kalau yang belum digunakan, tadi ininya masih biru. Ini contohnya ini saya belum gunakan ya. Ini word code. Itu masih biru Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, karena tadi saya setiap kali double slideshow itu nggak bisa bergerak Bapak Ibu. Tapi ini kita sudah mencoba yang tadi, yang multiple choice dengan adanya analisis, sudah mencoba juga yang foto-foto sekolah Bapak Ibu, sudah menggunakan slide drawing juga, sudah menggunakan recording juga Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa manfaatkan. Sebelum kita selesai, Bapak Ibu bisa menuliskan kepada saya satu kata tentang kegiatan siang ini, walaupun tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Tidak seperti. Nah, Bapak Ibu bisa kembali ke kelas dan bisa tuliskan satu kata untuk kegiatan siang hari ini. Amazing. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, pengennya saya bisa berjalan lancar gitu dari awal kita coba, kemudian kita coba install, kemudian kita coba untuk mencoba bikin soal gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat, di sini akan keluar di jawaban Bapak Ibu. Ketika huruf luar biasa ini paling banyak, berarti yang jawab luar biasa paling banyak. Nah, ini ada Bu Elvira sama Pak Jenal yang bilang luar biasa, itu bisa kita klik. Ya, ini bisa digunakan untuk pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di di kelas Bapak Ibu. Terima kasih banyak buat siang hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Jenal jika ada pertanyaan. Oke. Terima kasih. Mangga Pak Jenal, barangkali ada yang bertanya di sisa waktu ini. Oke, saya tutup jawaban. Saya stop. Oke, silakan Pak Jenal. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau tidak bisa maksimal. Mungkin lain waktu ketika kita offline, kita bisa sama-sama dengan maksimal. Silakan Pak Jenal. Baik, terima kasih Bu Etik telah menyampaikan ilmunya, sangat luar biasa.
sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa saya terapkan khususnya pribadi di sekolah saya. Mungkin kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand ya, angkat tangan. Nanti akan dijawab langsung oleh pematerinya. Maka Bapak Ibu dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin dari Pak Mirja, silakan Pak Mirja jika ingin bertanya. Ya, selamat siang Bu Etik, materi hebat kita. Ya, ya untuk materinya sangat luar biasa, betul, sangat luar biasa. Saya yang masih kurang untuk menangkap masalah seperti ini ya, saya mah terus terang Bu Etik, dan untuk main aplikasi saya kurang cepat respon gitu, artinya gimana ya, bisa merespon tapi ada jeda gitu untuk saya pribadi gitu, ada jeda. Tapi kalau insya Allah kalau udah panas sudah bisa ngabret gitu ya. Iya, oke. Ya, itu ya. Untuk mengenai materi kelas poin 2 ini, Bu Etik boleh minta penjelasannya. Untuk biasanya kan aplikasi ini berat ya untuk di HP saya mah, di notebook saya gitu ya. Pernah saya juga waktu di kampus gitu yang GeoGebra itu Bu, ya jadi jadi kacau aja gitu untuk diterapkan di sekolah gitu ya. Nah untuk kelas poin ini tadi kan banyak punya kelebihannya ya, bagus ya, banyak kelebihan. Cuman untuk kalau di notebook saya mah kan versinya versi lama, bisa dimodifikasi tidak 2007 saya mah Bu Etik. Bisa dipergunakan ya ke aplikasi ini. 2000 berapa Pak? 2007 Bu Etik. 2007 ya, oke. Ya. Oke, itu aja Pak Mirja. Kayaknya itu aja, selain daripada itu amazing pokoknya, mantap ya, nyampainya sip, luar biasa. Makasih. Ya, gitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Etik, Bu, untuk spesifikasi, mungkin spesifikasi komputernya tadi yang ditanyakan Pak Mirja. Ya, oke. Terima kasih Pak Mirja. Ini saya juga berterima kasih sekali buat Pak Mirja ya Pak. Saya juga mohon maaf nih teman-teman. Hari ini kurang maksimal karena terkendala beberapa hal, tapi ini jadi pembelajaran buat saya bagaimana supaya bisa sharing lebih ini kalau pas lagi jaringannya kurang bagus. Pak Mirja tadi memang mohon maaf kalau kelas poin ini syarat pertama adalah Windows-nya itu minimal Windows 10. Jadi kalau yang belum Windows 10 nanti mungkin bisa menyusul Pak Mirja. Bisa di ini lagi ya, di-update lagi ya. Ya. Kemudian Office-nya adalah Office 2013 minimal, Pak. 2013. Ya, kalau misalkan belum 2013 berarti diinstal ulang untuk Office 2013 seperti itu. Yep. Memang agak berat Pak, sama kayak GeoGebra gitu. Kalau misalkan ya agak berat, tapi untuk yang keluaran terbaru mah ini lumayan buat laptop kita, ringan juga. Asalkan kita installnya bersama tadi Pak, Windows VSTO itu Pak, VSTO-nya itu ya. Itu untuk meringankan laptop kita saat kita menggunakan Pasto ini. Itu terima kasih sekali Pak Ahmad Mirja. Setiap kesempatannya. Ternuhun. Baik, mungkin dari yang lain Bapak Ibu yang hadir, jika ada yang ingin ditanyakan, ingin bertanya mengenai aplikasi Kelas Poin 2 ini, dipersilakan. 2 penanya lagi mungkin batas. Bina ibu-ibu matos ada lapor Pak Jana. Oh gitu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita tutup saja kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pengatur waktu, pembawa acara, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah hadir, terutama kepada Bu Etik selaku pemateri, luar biasa sekali. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Etik. Sukses. Selamat siang. Saya minta fotonya Bapak Ibu. Ya baik, Bapak Ibu boleh on kamera dulu. Boleh on kamera untuk foto bersama Bapak Ibu. Pak Fajar bisa minta fotonya. Baik, sama saya juga boleh, Bu. Oke, Pak. Bisa dibuka. Boleh dibantu ya, Pak? Siap, siap. Oke. Yang belum on kamera, di-on-kan dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Ternyata banyak sekali. Terima kasih. Ada Bulia. Bulia. Selamat siang, Bulia. Selamat siang, Ibu. Oke. Baik, sudah lumayan cukup banyak. Siap, 1, 2. Oke, 1. Slide 2-nya ini belum ke bawah semua. Banyak Wah, ada soalnya. Pak Gali segala nih. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa manfaat ya. Setelah ini bisa dicoba Bapak Ibu. Jika mau leave dari kegiatan boleh leave karena sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sri, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung siang hari ini ya. Pak Jenal, terima kasih banyak Pak Jenal. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak materinya, Bu. Ya, Pak Ahmad Mirja, terima kasih. Ya, terima kasih kasih. semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaat dan bisa digunakan di kelas Bapak Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rohmi. Terima kasih Bu Rohmi. Bu Rohmi dari Karawang nih, teman-teman. Sudah bergabung, terima kasih Bu Rohmi. Oke, saya tutup ya Pak Jenal ya, makasih ya.